Udah gak sabar ngelihat Tom Hey bergabung dengan timnas Indonesia. Lini tengah kita akan semakin kreatif dan mantap kalau dia jadi bergabung dengan timnas Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Akhir-akhir ini kita udah tahu lah kalau di jagat sepak bola kita itu sedang digempur habis-habisan tentang pemain keturunan yang akan masuk ke timnas Indonesia gitu. Dan salah satunya adalah sang profesor Tom Hey. Tom Hey ini adalah pemain keturunan Indonesia Belanda yang sekarang bermain di Liga Belanda, usianya 28 tahun dan dijuluki sebagai sang profesor karena memang permainannya yang sangat cerdik. Posisinya di lini tengah sangat tepat untuk kekuatan timnas kita yang memang kita akui sangat lemah di lini tengah, terutama saat kehilangan Marcelino dan Ivar Jenner kemarin. Dan Tom Hey ini masih ada di umur yang menurut saya masa keemasan, 28 tahun. Cocok lah kalau seandainya bergabung dengan timnas Indonesia gitu. Dan baru-baru ini juga Tom Hey dinobatkan masuk ke dalam 10 pemain di Liga Belanda yang masuk ke dalam kategori bagus dalam menciptakan peluang, 10 pemain terbaik. Dan juga masuk ke dalam 10 pemain yang jago dalam intercept, yang artinya jago dalam bertahan dan juga jago dalam merebut bola di lini tengah. Ini benar-benar luar biasa loh bro. Karena saya juga pernah bahas kan di konten-konten sebelumnya, kalau lini tengah kita itu tidak ada pemain yang bisa mengatur ritme sebuah permainan. Terutama saat tidak adanya Marcelino dan Ivar Jenner di kualifikasi Piala Dunia kemarin saat kita melawan Filipina dan Irak, sangat jelas bagaimana kualitas permainan lini tengah kita. Tidak ada pemain yang kuat pegang bola, pemain yang lebih tenang, lebih kalem untuk menahan bola dan melihat situasi permainan seperti apa gitu. Dan adanya Tom Hey ini jelas satu hal yang sangat-sangat positif yang tentunya nanti akan bisa disatu padukan dengan pemain-pemain lini tengah yang ada. Semakin banyak pilihan lah untuk Coach Sintayong, ada Mark Klok di sana, ada Rahmat Irianto juga yang sekarang nggak bisa ikut TC karena lagi cedera. Ada juga di situ Ivar Jenner, ada juga Marcelino Ferdinand, ada juga Adam Alis. Ini tentu hal yang sangat baik karena bagi saya Ivar Jenner adalah pemain muda yang sangat berkualitas. Saya tahu mempunyai talenta, tetapi untuk pertandingan yang begitu turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia ini, kayaknya kualitas Ivar Jenner belum pada titik sempurna karena dia masih muda, apalagi sekarang baru sembuh dari cedera juga. Adanya Tom Hey menjadi satu solusi untuk lini tengah timnas Indonesia. Akan bisa memberikan satu kenyamanan, keseimbangan di dalam bagaimana membangun sebuah serangan yang bagus dan bagaimana juga bisa mengatur ritme ketika diserang untuk pertahanan kita agar lebih nyaman. Dan katanya ada kabar juga Tom Hey ini sekarang sedang berangkat ke Jakarta. Ya mungkin ada proses-proses yang akan dilakukan dan katanya juga Tom Hey ini akan dipercepat berbarengan dengan Radna. Kita tahu kan kalau isu keturunan ini sebenarnya Radna Uratmangun ini udah lebih cepat gitu dibandingkan Tom Hey. Tapi Tom Hey baru-baru sekarang, tetapi kabarnya percepatan untuk diambil sumpah menjadi WNI-nya itu akan berbarengan dengan Radna Uratmangun. Dan kita tahu juga Ijes baru saja mengambil sumpah WNI dan kabarnya akan segera bergabung untuk TC di Turki juga. Mungkin timnas Indonesia akan benar-benar memiliki skuad yang cukup full oleh pemain keturunan di bulan Februari nanti mungkin ya. Tapi Januari awal pun saya yakin udah mulai banyak yang masuk. Dan sebenarnya saya sangat berharap kalau pemain-pemain yang saya sebutkan, bahkan pemain-pemain yang udah dinotis dikit-dikit akan bergabung dengan timnas Indonesia itu, saya berharap bisa bergabung di kualifikasi Piala Asia sekarang dan sisa dari kualifikasi Piala Dunia. Karena kapan lagi? Bagi saya kapan lagi timnas Indonesia ada di kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia fase grup sekarang? Itu susah banget. 2 tahun sekali, 4 tahun sekali. Ini peluang yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Kalau seandainya para pemain keturunan ini bergabungnya lambat, ya berarti mereka akan merasakan bagaimana membawa timnas Indonesia di kualitas turnamen yang besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Ya masih lama lagi dong. Nunggu 4 tahun lagi dong. Itu kan kelamaan gitu. Mumpung kita lagi ada
di jalan yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Asia, untuk lolos ke Piala Dunia, harusnya mereka dipercepat untuk segera bergabung dan bermain dengan timnas Indonesia. Walaupun mungkin tidak mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal, tapi seenggaknya kita udah bisa melihat nih bagaimana gambaran timnas Indonesia. Kalau seandainya mereka telat bergabung, ya kemungkinan kita pupus di kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia ini besar kemungkinannya. Karena kita tahu, walaupun negara-negara yang kita hadapi adalah negara-negara Asia, tapi ini tuh king-kingnya Asia gitu. Ada Irak, ada Jepang yang kita udah tahu juga saat melawan Irak kita habis kemarin. Vietnam juga walaupun sama posisinya letaknya di Asia Tenggara dengan kita, tetapi permainan sepak bolanya sangat-sangat jauh di atas kita. Kita harus buka-bukaan dan harus akui itu tanpa ada rasa malu, tapi jadikanlah itu sebuah motivasi. Nah, Tom Hei mungkin nanti akan bergabung, Radnar juga, Jai Ijes udah, nanti juga akan ada Nathan Jo, ada juga pemain-pemain yang disentil oleh Bang Hamdan katanya berkualitas dan ada di salah satu tim terbaik dunia yang ingin bergabung dengan Indonesia juga. Ada striker muda yang sangat potensial dari Liga Italia, Bologna juga kan kita udah tahu, walaupun ada kabar kalau dia itu masih berharap untuk bergabung dengan timnas Belanda ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia juga akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan banyak pemain keturunan yang berkualitas grade A yang bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik. Dan tentunya PSSI atau semua staf atau semua stakeholder yang ada di sepak bola itu nggak puas juga dengan keturunan, tetapi juga bisa memperkuat kualitas sepak bola dalam negeri agar bisa bersaing dengan para pemain-pemain keturunan. Itu akan bisa membuat timnas Indonesia, pemain-pemain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia itu lebih kompetitif pertarungannya gitu. Jadi liga kita punya kualitas dengan bagaimana sarana dan prasarananya, bagaimana dengan sistemnya, bagaimana dengan kualitas pendidikan usia dini juga. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman tahu, timnas Vietnam itu semuanya pemain lokal. Semuanya pemain lokal, bermain di liga lokal juga kebanyakan itu kan. Tapi mereka bisa berjaya. Kenapa? Karena kualitas akademi, kualitas dari pendidikan sepak bola usia dininya itu luar biasa banget. Sehingga bisa menciptakan sebuah pemain yang berkualitas, yang bermental, mempunyai skill yang bagus seperti ada di timnas senior Vietnam saat ini. Ini patut dicontoh juga dengan kita gitu kan. Karena kemarin-kemarin ada yang semacam membandingkan timnas Vietnam juga bisa kok berprestasi dengan pemain-pemain yang sangat penuh dengan lokal di timnasnya. Iya, tapi karena timnas Vietnam itu kualitas pendidikan usia dininya bagus dan itu yang tidak dipunya oleh sepak bola Indonesia. Dan semua saja ke depannya itu juga diperbaiki. Jadi bukan hanya mencari pemain keturunan, tapi juga memperbaiki kualitas sepak bola di dalam negeri agar itu bisa dikombinasikan nantinya akan menjadi satu padu, satu kekuatan, satu pondasi, satu bangunan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum.